PSSI hari ini di tangan orang yang tepat. Erick Thohir, sosok yang gila bola, suka bola, pecinta sepak bola. Hal yang terupdate, tergrace injury time. Akhirnya klub Heerenveen melepas. Ini bukan tentang saya. Ini juga bukan tentang Sintayong. Ini tidak sekedar Liga 1, tapi ini adalah Indonesia. Jadi kita yang berada di sini harus di bawah payung Indonesia demi kemajuan sepak bola Indonesia dan demi kemajuan tim nasional Indonesia secara khususnya. Ini adalah salah satu statement di salah satu podcast media online Erick Thohir. Melihat, mendengar statement ini, saya merasa merinding, saya merasa bangga terhadap tim nasional Indonesia hari ini. PSSI hari ini di tangan orang yang tepat. Erick Thohir, sosok yang gila bola, suka bola, pecinta sepak bola, punya track record panjang terhadap dunia persepak bolaan, baik internasional maupun nasional. Terus kemudian Erick Thohir juga punya relasi yang kuat di persepak bolaan dunia. Dan satu lagi, hari ini Erick Thohir juga menjadi orang yang dipercaya di lingkaran pemerintahan. Jadi sinergi segitiga ini yang menjadikan PSSI akan bisa berbicara banyak, memudahkan program-program PSSI dalam rangka memajukan sepak bola Indonesia. Beberapa pekan ini Erick Thohir membuat gebrakan keputusan-keputusan besar demi mendukung Sintayong dalam perhelatan Piala Asia U23. Apa saja? Menarik untuk disimak informasinya. Hal yang terupdate, tergrace injury time. Akhirnya klub Heerenveen melepas, memberikan izin kepada pemain yang bernama Nathan Cho untuk diberikan kesempatan bermain membela tim nasional Indonesia U23 dan terbang menuju Qatar. Ini adalah good news bagi kita semuanya. Bagi Sintayong tentunya ini akan bisa menambah kekuatan tim nasional Indonesia. Bagi para pemain yang sudah di Qatar, ini juga akan bisa menjadikan spirit tersendiri karena mendapatkan tambahan satu rekan yang bisa menjadi tambahan kekuatan dan kebersamaan dalam rangka menjalani 3 laga penting di babak penyisihan melawan Qatar, melawan Australia, dan melawan Jordania. Erick Thohir melalui lobbynya luar biasa. Akhirnya Nathan Cho berhasil dibawa ke Qatar. Terima kasih Pak Erick Thohir yang sudah bekerja keras melobi klub Heerenveen di detik-detik akhir. Akhirnya pemain yang satu ini bisa ikut berlaga dalam Piala Asia U23. Menarik untuk kita simak nanti pertandingannya antara tim nasional Indonesia melawan tim nasional Qatar U23, dan harapan kita semuanya tim nasional akan mendapatkan hasil positif dan bisa melangkah lebih jauh di babak berikutnya. Luar biasa Pak Erick Thohir, supportnya luar biasa, Terus kemudian langkah besar yang sudah dilakukan Erick Thohir dalam beberapa pekan terakhir adalah memutuskan dalam rangka fokus pada tim nasional U23, memutuskan Liga 1 libur atau berhenti sementara. Ini adalah sebuah keputusan besar ya, keputusan yang saya pikir mendapatkan pro dan kontra, tapi goalnya Erick Thohir jelas. Semuanya muara dari semua pembinaan aktivitas sepak bola Indonesia adalah tim nasional Indonesia. Dan ketika itu goalnya jelas, tujuan akhirnya jelas, maka ketika ada kepentingan tim nasional Indonesia yang lebih besar, semua stakeholder harus menyadari itu. Meskipun saya yakin ada konsekuensi-konsekuensi tertentu, akan tetapi Pak Erick Thohir bisa mengelola problem ini sangat bijak sekali ya. Ketika Liga 1 diberhentikan atau diliburkan sementara, sehingga para pemain yang dipilih Sintayong ya bisa diambil dan dilepas oleh semua klub yang ada di Liga 1
Saya pikir ini langkah besar, langkah bijak, langkah berani, dan semua stakeholder ternyata menerimanya. Semua peserta Liga 1 menerima, dan akhirnya Liga 1 diliburkan untuk sementara. Dan para pemain yang diambil Sintayong sekarang sudah terbang ke Qatar mempersiapkan diri jelang pertandingan antara tim nasional Indonesia melawan tim nasional Qatar. Sebuah keputusan besar dalam rangka mendukung tim nasional Indonesia U23 demi target minimal 8 besar, kalau bisa Olimpiade Paris tentunya. Ya, itu dua langkah besar yang dilakukan Erick Thohir, dan langkah besar selanjutnya adalah melobi klub Osaka, di mana di situ ada Justin Hubner. Awalnya Justin Hubner tidak diberikan izin untuk bisa berlaga bersama tim nasional Indonesia U23, akan tetapi melalui lobby-lobby yang sangat keras, alot tentunya, akhirnya ada statement resmi dari pihak klub Osaka Jepang di mana akan memberikan izin kepada Justin Hubner untuk bisa terbang ke Qatar bersama tim nasional Indonesia mengikuti perhelatan Piala Asia U23. Meskipun tidak hadir pada pertandingan pertama karena Indonesia akan melawan Qatar pada tanggal 15, sementara klub Osaka baru mengizinkan Justin Hubner bisa terbang ke Qatar pada tanggal 17. Akan tetapi dalam laga penyisian ini kan ada 3 pertandingan. Jadi melawan Qatar Justin Hubner tidak bisa ikut berlaga, akan tetapi melawan Australia dan melawan Jordania Justin Hubner akan menjadi salah satu bagian penting dari tim nasional Indonesia. Lagi-lagi lobby-lobby PSSI, lobby-lobby Erick Thohir membuahkan hasil. Meskipun tidak sempurna, akan tetapi 2 pertandingan bersama Justin Hubner akan memberikan sesuatu tentunya, dan spirit tentunya bagi para pemain tim nasional Indonesia yang sekarang sudah berada di Qatar. Ya, beberapa hal itu yang menjadikan ya kita semua memang berharap banyak tim nasional Indonesia bisa berkembang. Dan sekali lagi saya tidak ragu mengatakan Erick Thohir adalah orang yang tepat memimpin PSSI. Di luar dari kepentingan tim nasional U23, ya, beberapa hari yang lalu, tepatnya tanggal 11 April, ada salah satu postingan Pak Erick Thohir ya bersama Massimo Moratti, mantan presiden dan pemilik klub Inter Milan ya. Erick Thohir terbang ke Italia. Di sana Pak Erick Thohir bertemu dengan Moratti, bertemu dengan bos Sampdoria, dan bertemu dengan Emil Mulyadi, ya, kiper yang menjadi perbincangan hangat sejak dulu, ya, karena punya darah keturunan Indonesia, dan diharapkan publik sepak bola Indonesia mengharapkan bahwa Emil Mulyadi bisa bermain tampil untuk tim nasional Indonesia, dan sampai hari ini belum terwujud. Di usianya yang sudah 27 tahun, peluang karirnya bersama tim nasional Italia juga semakin menipis. Akan tetapi Emil Mulyadi adalah Emil Mulyadi yang punya kualitas tentunya, karena bermain bersama Inter Milan, update-nya bersama tim nasional, bersama Sampdoria, terus kemudian dipinjamkan ke Inter Milan. Artinya secara kualitas pemain ini tidak kaleng-kaleng. Akan tetapi pernah menolak tim nasional bermain untuk Indonesia, menjadi goresan ya, sedikit goresan bagi netizen ya, apalagi ayahnya di salah satu statementnya pernah mengatakan ya bersama Indonesia dapat apa, atau artinya agak sedikit komentar yang menyinggung para fans tim nasional Indonesia. Akan tetapi kita bisa melihat sebenarnya wajar jika Emil Mulyadi ini ya dulu menolak tim nasional Indonesia, karena ya bisa kita bilang dulu programnya tidak jelas, goalnya tidak jelas, arahnya tidak jelas, naturalisasi atau mem-WNI-kan, sekedar mem-WNI-kan. Akan tetapi bersama Erick Thohir ini
tim nasional sudah mulai tertata, gol-gol targetnya sudah sangat jelas, bahkan target terupdate adalah untuk kualifikasi Piala Dunia lolos putaran 3, dan jika lolos maka tambahan amunisi pasti akan dicarikan oleh Erick Thohir demi sebuah sejarah. Indonesia tampil di Piala Dunia 2026 dengan semangat itu, poin itu, ya semoga saja salah satu pemain ini punya perubahan berpikir dan bersedia di WNI kan. Dan menarik sebenarnya, Erick Thohir di salah satu postingannya di Instagramnya bersama Emil Mulyadi ini, dia memberikan tulisan bahwa ya, saya mendukung karir dari Emil Mulyadi dan hari ini adalah hari yang membahagiakan bagi kita semuanya pecinta sepak bola Inter Milan ya, karena selisih poin 13 dan masih ada sekitar sisa 7 pertandingan, peluang Inter Milan merebut Scudetto sangat besar. Dan ya, sebagai fans Inter Milan, Erick Thohir tentunya ini bahagia. Dan sekali lagi Erick Thohir mendukung karir dari Emil Mulyadi. Sebenarnya tulisan ini adalah tulisan kode sebenarnya. Tulisan kode bagi Emil Mulyadi bahwa ada tangan dingin orang Indonesia yang berpengaruh di dunia internasional, terutama dalam hal sepak bola. Dan itu adalah modal yang sangat berharga bagi tim nasional Indonesia dan bagi PSSI untuk menggoda, melobi para pemain keturunan untuk pulang kampung ya bersama tim nasional Indonesia. Dan melalui kepergian Erick Thohir ke Italia ini sebenarnya ya secara langsung kita lihat jelas bahwa ada hal yang diperbincangkan meskipun tidak dipublikasikan, ada hal yang diperbincangkan dengan Emil Mulyadi, Massimo Moratti dan bos Sampdoria. Tapi di luar itu sebenarnya Erick Thohir juga sedang menunjukkan taringnya sebenarnya ya. Erick Thohir sedang menunjukkan taringnya bahwa para pemain keturunan yang masih ragu, masih belum melihat bahwa Indonesia sedang berkembang, sedang membangun sepak bola, sedang membangun tim nasional Indonesia dengan segala macam ambisinya ya. Ini akan terpotret ya. Di Liga Italia ada beberapa pemain keturunan sebenarnya. Salah satu yang keren di luar Emil Mulyadi, di situ ada Sydney Højgård ya, striker Bologna, dan saya yakin dia juga mengamati, melihat kiprah dari ketua PSSI ini. Dan semoga saja dalam waktu dekat ada perubahan informasi, ada surprise-surprise yang lain dari Sydney Højgård sehingga ada kepastian ya pilihan negara. Dan saya pikir bagi hari ini ya, bagi pemain keturunan yang belum menjadi WNI, ketika menjadi WNI tidak salah, keputusannya tidak salah, atau bisa dikatakan keputusan yang tepat. Kenapa? Karena seperti yang saya sebutkan di video sebelumnya, satu, tim nasional Indonesia sedang membangun tim nasional Indonesia yang kuat bersama dengan pemain keturunan. Yang kedua, Indonesia negara besar tentunya ya, negara yang punya pertumbuhan ekonomi di atas 5% dalam waktu beberapa tahun terakhir dan menjadi salah satu negara G20 juga. Terus kemudian yang paling membanggakan sebenarnya adalah netizen, pecinta sepak bola Indonesia yang terdiri dari ratusan juta ya, dan ini menjadi magnet tersendiri tentunya ya. Secara manajerial sepak bola Indonesia dikelola oleh orang yang tepat. Secara fans, Indonesia punya pangsa besar, fans tim nasional yang besar, dan secara negara Indonesia juga negara besar. Dan ini harusnya menjadi pertimbangan bagi para pemain keturunan yang keren. Segera lakukan pendekatan dengan PSSI dan segera
WNI demi kepentingan tim nasional Indonesia. Ya, itu tadi beberapa update informasi yang bisa diberikan berkaitan dengan tim nasional Indonesia dan Erick Thohir tentunya. Erick Thohir hari ini sedang menunjukkan taringnya bersama stakeholder yang berkaitan dengan tim nasional Indonesia, melakukan lobby-lobby kencang, lobby-lobby produktif untuk bisa merajut puzzle-puzzle yang lepas menjadikan satu, dan tim nasional Indonesia U23 siap menjalani laga perdana antara Indonesia dengan Qatar, dan semoga saja mendapatkan hasil terbaik. Dan nanti kita update hasil dari pertandingan Indonesia melawan Qatar ya bersama saya Setia Uban. Thanks for watching.